Di sini saya akan menjelaskan tentang troubleshooting proses untuk UCP 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Fairzidan dengan NIM 2025 01 40168 dari Teknologi Informasi kelas D. Pertama, introduction to troubleshooting. Troubleshooting harus dilakukan secara struktur dan logis. Terkadang masalah muncul saat melakukan preventive maintenance atau saat pelanggan mengeluh sesuatu. Sebelum memulai perbaikan, selalu lindungi data pelanggan. Modul menekankan pentingnya 1. Menanyakan kapan backup terakhir dibuat. 2. Mengecek isi backup. 3. Memastikan backup dapat digunakan. 4. Menyediakan media restore. Jika backup tidak tersedia dan harus tetap melakukan perbaikan, pelanggan harus mendatangi reliability release form yang berisi 1. Izin memperbaiki tanpa backup. 2. Persetujuan bahwa risiko data hilang ditanggung pelanggan. 3. Deskripsi pekerjaan yang dilakukan. Troubleshooting process steps. Modul resmi memiliki 6 langkah, yaitu 1. Identifikasi masalah. 2. Tetapkan teori penyebab kemungkinan. 3. Uji teori. 4. Buat rencana tindakan dan terapkan solusi. 5. Verifikasi fungsionalitas penuh dan terapkan tindakan pencegahan. 6. Dokumentasikan temuan. Meskipun sederhana, keenam langkah ini menjadi standar internasional troubleshooting. Jadi, alangkah sebaiknya sebelum melakukan troubleshooting, maka kita harus melakukan 6 langkah tersebut. Lanjut, identify the problem. Langkah pertama adalah mengumpulkan informasi dari pelanggan menggunakan 1. Open-ended question. Pelanggan menjelaskan dengan bebas, yang dimana nanti pelanggan akan menjelaskan secara abstrak apa masalah yang dialami beliau. Yang kedua, closed-ended question. Jawabannya atau tidak atau pilihan terbatas. Jadi nanti pelanggan akan diwawancarai oleh si yang akan melakukan troubleshooting, dan pelanggan atau konsumen hanya akan menjawab ya atau tidak. Semua jawaban harus dicatat di work order dan repair log. Modul juga menjelaskan bagaimana penting dari proses identifikasi. 1. Pip code. Pip code adalah sinyal suara dari BIOS yang menunjukkan hardware failure tertentu. Contoh, RAM error, VK error, atau CPU error. 2. BIOS information. Jika komputer berhenti setelah pause, cek BIOS, mungkin ada data perangkat yang tidak terdeteksi. 3. Diagnostic tool. Modul menyebut 3 alat utama di Windows. 1. Event viewer menampilkan error log. 2. Device manager mendeteksi hardware bermasalah. 3. Task manager memantau aplikasi dan mematikan aplikasi bermasalah. Lanjut, establish theory of probable cause. Di langkah ini, kita membuat teori tentang menyebab masalah. Teori bisa sederhana, seperti kabel rusak, driver rusak, BIOS salah konfigurasi, hard drive bermasalah, overheating, atau yang lainnya. Penting, teori harus logis berdasarkan gejala. Jadi, kita harus menentukan teori yang logis lah, yang cocok dengan gejala yang terjadi. Test the theory. Di langkah ini, kita membuat teori tentang penyebab masalah. Teori bisa sederhana, seperti kabel longgar, driver rusak, BIOS salah konfigurasi, hard drive bermasalah, atau overheating. Penting, teori harus logis berdasarkan gejala. Seperti pada sebelumnya, bahwa teori harus selalu logis dengan gejala yang dialami. Lanjut, plan of action. Setelah mengetahui penyebab masalah, buat rencana perbaikan yang aman dan efisien. Seperti mencatat terlebih apa yang harus terlebih dahulu dilakukan dan apa yang harus terakhir dilakukan. Sehingga hal itu akan membuat pengerjaan troubleshooting menjadi lebih efisien dan terstruktur. Lanjut, verify
full functionality. Setelah perbaikan dilakukan, 1. Pastikan komputer berjalan dengan normal. 2. Tes fungsi utama. 3. Pastikan tidak ada error baru. 4. Jika perlu, terapkan tindakan pencegahan seperti update driver atau cleaning system. Jadi setelah semua proses tadi, maka alangkah baiknya kita memverifikasi ulang apakah komputer ini berjalan dengan normal, atau atau semua fungsi dapat dijalankan dengan baik, dan lain sebagainya. Lanjut, dokumen findings. Langkah terakhir adalah mencatat. Kita membuat laporan seperti apa masalah awal, penyebabnya, langkah perbaikan, dan hasil akhir. Dokumentasi sangat penting sebagai referensi di masa depan atau sebagai evaluasi jikalau suatu saat nanti terjadi masalah yang sama. Jadi setidaknya kita sudah ada pengalaman atau catatan untuk menghindari masalah tersebut. Lanjut, Common Problem and Solution. Modul memberikan daftar masalah umum pada 1. Storage, 2. Motherboard, 3. PSU, 4. CPU and memory, yang terakhir display. Daftar ini membantu teknisi mempercepat proses troubleshooting berdasarkan kerusakan umum. Demikian penjelasan lengkap untuk modul 4.2 Troubleshooting Process Steps. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami proses troubleshooting sesuai standar industri. Berikut ada contoh. Muncul untuk logo Wi-Fi-nya. Dan ketika kita klik juga pada hidden icon ini, di sini juga tidak muncul untuk logo Wi-Fi-nya. Jadi untuk mengatasi masalah ini, caranya sangat mudah, kalian tidak perlu panik. Di sini saya jelaskan 2 cara untuk mengatasinya. Jadi silakan diikuti dan jangan di-skip. Oke, langsung saja. Untuk cara yang pertama, kita klik pada pencarian di pencarian Windows kita. Nah, di sini di pencarian di Windows kita di bagian taskbar. Lalu ketikkan di sinilah services. Nah, ketikkan di pencarian di sini yaitu services. Nah, penulisannya seperti ini. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu klik pada open atau bisa juga klik langsung di sini. Oke, klik open atau klik langsung pada aplikasi servicesnya. Kita buka. Lalu selanjutnya kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Nah, lalu di sini kalian cari yaitu WLAN Auto Config. Nah, scroll ke bawah, lalu cari yaitu WLAN Auto Config. Nah, kita cari sampai ke bawah yaitu WLAN Auto Config. Nah, ini dia yaitu WLAN Auto Config. Lalu selanjutnya di sini bisa kalian lihat bahwa keterangannya di sini adalah manual. Jadi di sini kita start terlebih dahulu. Nah, dengan cara klik, kemudian klik pada start. Oke, klik pada WLAN Auto Config-nya, lalu klik pada start. Lalu kita tunggu sebentar. Kemudian setelah kita start, kita klik kanan lagi pada WLAN Auto Config-nya. Kita klik kanan. Kemudian selanjutnya klik pada Properties. Oke, kita klik kanan, kemudian klik pada Properties. Setelah muncul tampilan seperti ini, lalu pada Startup Type ini, kita klik di bagian ini, lalu kita pilih yang Automatic. Karena di sini masih manual, kita ganti menjadi Automatic. Nah, kita klik Automatic, lalu selanjutnya klik Apply, kemudian klik OK. Selanjutnya setelah berhasil, kita bisa close dan kita cek apakah logo Wi-Fi-nya sudah muncul. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah muncul untuk logo Wi-Fi-nya dan sudah berhasil connect ke jaringan Wi-Fi yang sebelumnya sudah connect ke laptop yang saya punya. Nah, jadi untuk laptop yang saya punya bisa teratasi dengan cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, apabila Wi-Fi kalian tidak muncul juga dan belum normal, selanjutnya kita klik yaitu di pencarian Windows kita. Nah, kita klik di pencarian Windows kita, lalu kita ketikkan yaitu CMD. Lalu akan muncul aplikasi command prompt seperti ini. Lalu klik kanan, lalu klik pada Run as Administrator. Oke, klik kanan, lalu klik pada Run as Administrator atau bisa juga klik di sini. Oke, kita klik. Jika ada notifikasi, klik yes. Lalu di command prompt kita ketikkan net winsock reset.
Nah, ketikkan di command prompt yaitu net winsock reset. Jadi fungsi dari perintah ini adalah untuk mereset pengaturan dari jaringan kita. Oke, kita ketikkan seperti ini, lalu selanjutnya kita enter. Maka akan muncul seperti ini, success reset the winsock catalog, you must restart the computer in order to complete the reset. Lalu kita restart laptop atau PC kita. Nah, kita restart. Lalu setelah berhasil kita restart, coba kita klik lagi di jaringan kita. Apakah sudah kembali normal atau belum? Nah, di sini untuk komputer atau laptop saya karena sudah berhasil tadi di cara yang pertama, jadi di sini tidak terlalu kelihatan secara signifikan untuk perubahannya. Karena di sini sudah connect di cara yang pertama. Namun jika belum muncul juga, berarti driver dari wireless card kalian belum diinstal. Jadi solusinya kalian install dulu drivernya, dan kemudian setelah diinstal biasanya drivernya, maka akan kembali normal. Namun jika tidak bisa juga, berarti kemungkinan kedua adalah Windows kalian error, dan kemungkinan terburuknya adalah wireless card kalian bermasalah. Nah, jadi jika sudah kondisi seperti itu, saya sarankan bawa ke servis untuk melakukan pengecekan hardware yang ada di laptop atau PC kalian. Namun, sebelum kalian bawa ke servis, install dulu driver dari wireless card kalian. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.